di ruang Zoom kita. Selamat Hari malam. ya semuanya selamat malam. Senang sekali bahwa beberapa teman-teman yang sudah lama tidak bergabung hari ini rupanya muncul lagi. Senang sekali. Nanti boleh tolong diajak teman-teman yang lain juga. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan lagi kecintaan kita kepada Bunda Maria. Hari ini kita akan ditemani oleh Romo Alfonsus Gunawan Rojo. Beliau akan memberikan pengajaran dengan tema A Rosary a Day Keeps the Devil Away. Wow. eh ini pasti sangat menarik, apalagi sekarang sedang happening ya, awal bulan lalu dengan film Kuasa Gelap. Nah, ini dia. Siapa yang udah nonton filmnya? Mari nanti kita boleh juga ngobrol sama Romo. Baik teman-teman, kita akan mulai dulu dengan doa mahkota kecil. Sebelumnya didahului dengan doa datanglah Roh Kudus. Doa datanglah Roh Kudus nanti akan dibantu oleh Ibu Irawati. Lalu mahkota kecil dipimpin oleh Bu Prapti, P1, P4 Ibu Tince, P5, P8 Ibu Yohana, P9, 12 Ibu Dwi Ena. Lalu kita akan mendengarkan juga renungan dan pembelajaran dari Romo, lalu doa pembaktian diri singkat oleh Bu Rosi. Beberapa pengumuman nanti akan disampaikan oleh Bu Herlina dan Pak Stanley. Lalu kita foto bersama dan berkat melalui Romo. Baik, kita akan mulai. Mari kita hening sejenak sambil menikmati lagu pembukaan. Silakan Pak Stanley. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu dan kekuatan kekuatan-Mu. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan segenap keutamaan dan petunjuk-petunjuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka Muka bumi. bumi. Marilah kita berdoa, ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira dan penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Doa mahkota kecil. Izinkanlah kami memuji Dikau, ya Santa Maria. Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuhmu. Mahkota kemuliaan. Marilah kita menghormati Maria, Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaannya yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan pencipta alam, pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampung oleh semesta alam, engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria, celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraannya yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, permaisuri dunia. Antarkan kami masuk bersama Dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah perbendaharaan rahmat-rahmat Allah. Kurniakanlah kami sebagian dari kekayaan. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, yang menghancurkan bid'ah-bid'ah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa, kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah pengungsian orang berdosa. Jadilah pengantara kami pada Allah. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau, ya Maria, engkaulah Bunda anak yatim piatu.
Semoga berkat usahamu, Bapa yang Maha Kuasa memperhatikan kami. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama dikau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkau senantiasa mendampingi kami pada waktu hidup maupun mati. Bimbinglah kami, agar masuk bersama dikau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Salam Maria, putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, Bunda yang dikagumi Allah Putra. Salam Maria, mempelai setia Allah Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik, ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus, hatiku dan jiwaku. Aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati oleh semua makhluk yang murni, aku mohon kepadamu agar pada hari ini jiwamu tinggal dalam aku untuk memuliakan Tuhan. Semoga semangatmu tinggal dalam aku supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan meterai kekasih pada hatiku, agar melalui engkau dan dalam engkau, aku didapatkan tetap setia kepada Allahku. Ya Bunda yang murah hati, kurniakanlah aku, agar ditambahkan kepada jumlah mereka yang kau cintai dan kau didik, yang kau pelihara dan kau bimbing, dan yang kau lindungi sebagai anak-anakmu. Hai permaisuri surga, janganlah mengizinkan sesuatu yang bukan milikmu terdapat dalam aku, sebab aku mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaanmu yang terbesar letaknya di dalam batinmu. Janganlah membiarkan diriku dilarutkan dalam segala hal lahiriah dan yang bersifat sementara, tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat, agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka di dalam Allah, aku dapat menemukan kegairahan dan hartaku, rasa diriku, kemuliaanku,
Semoga oleh Roh Kudus mempelaimu yang setia dan melalui dikau mempelainya yang setia, Yesus Kristus, Putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami, demi berkembangnya kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, sudah hadir Romo Alfonsus Gunawan bersama kita akan memberikan pengajaran dengan tema A Rosary a Day Keeps the Devil Away. Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mematikan mic-nya supaya tidak mengganggu. Tapi kemudian kalau ada pertanyaan atau yang akan disampaikan, boleh melalui ruang chat atau raise hand nanti di akhir pemaparan pengajaran dari Romo. Romo, ruang Zoom kami serahkan. Silahkan. Selamat malam kepada saudara-saudaraku terkasih. Apa kabar? Semoga sehat walafiat semuanya. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih, hari ini kita bertemu kembali setelah beberapa minggu yang lalu kita juga ketemu dalam permenungan tentang gelar-gelar Bunda Maria yang tercantum di dalam litani Bunda Maria. Malam hari ini kita mau merenungkan tentang doa Rosario yang diberi judul serem. Rosario a day keeps the devil away. Jadi sebuah keyakinan iman kita semua bahwa dengan doa Rosario kita mempunyai kekuatan rohani yang luar biasa yang bisa mengusir dosa dan kegelapan yang seringkali mengganggu kita semua. Sebuah pengalaman kecil yang mungkin bisa sedikit menguatkan atau memberikan kemantapan dalam berdoa Rosario. Beberapa tahun yang lalu, saya di bulan Mei diundang oleh satu keluarga untuk datang ke rumah. Masalahnya apa? Keluarga itu mempunyai anak, kalau nggak salah, saya agak lupa 4 kalau nggak salah anaknya. Anak yang pertama sudah kuliah atau bahkan kerja, yang terakhir anaknya umur 10 tahun, wanita. Apa yang terjadi, keluarga ini merasa bingung setelah ibunya atau istri dari bapak itu meninggal beberapa bulan sebelumnya. Tiba-tiba dalam beberapa bulan sesudah ibunya meninggal, itu anaknya itu semacam kesurupan gitu. Sehingga dia seringkali berteriak-teriak, seringkali ngamuk, dan wajahnya berubah. Tentu saja ini mengganggu keluarga, sehingga bapaknya tidak tenang dalam kerja yang cukup jauh, naik motor. Lalu kakak-kakaknya juga bingung harus diapain. Kalau anaknya di rumah, orang tuanya kerja kan agak khawatir. Tetapi tidak setiap hari mengalami semacam kesurupan, teriak-teriak itu, kadang-kadang saja. Tetapi lebih sering. Sudah berbagai macam usaha diusahakan, dilakukan, tapi masih saja. Lalu keluarga itu mengundang saya untuk datang ke rumah.
lalu cerita mohon supaya Romo datang ke rumah minta didoakan supaya anaknya sembuh. Saya sendiri juga pada waktu itu tidak tahu saya harus berbuat apa. Lalu saya memberanikan diri untuk datang ke rumah, dijemput oleh ketua lingkungan, dan saya hanya berusaha biasa-biasa saja, tidak mempunyai satu ilmu yang gaib dan lain-lainnya. Saya hanya mengajak keluarga itu yang sudah orang di rumahnya. Waktu itu anaknya yang 10 tahun tidak kumat, sehingga bisa duduk di samping saya, di sebelah kanan saya. Lalu bercerita biasa, ketika anak itu tidak kumat, biasa. Lalu saya mengajak anak itu dan seluruh keluarga yang berkumpul, yuk kita mohon doa kepada Bunda Maria. Kita doa rosario. Itulah yang bisa saya lakukan. Lalu berkumpul bersama-sama berdoa rosario. Setelah rosario, anak itu juga ikut memimpin doa Salam Maria seperti yang biasa dilakukan di lingkungan. Bergilir satu orang satu Salam Maria, muter terus. Anak itu juga memimpin doa Salam Maria biasa-biasa seperti tidak ada apa-apa. Setelah selesai, kira-kira jam 10 malam saya pulang, tapi di tengah-tengah doa itu terjadi hujan yang sangat deras luar biasa, tidak seperti biasanya. Sehingga saya mau pulang itu sudah malam, agak susah. Tapi saya harus pulang karena sudah terlalu malam, sudah jam 10 lebih malam. Sudah selesai itu ceritanya hanya seperti itu. Lalu setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, saya bertanya kepada keluarga dan saudaranya yang waktu itu ikut doa rosario. Gimana sekarang? Apa kondisi anaknya? Apakah masih kumat atau semacam kesurupan atau gimana? Keluarganya mengatakan bersama dengan Pak Dinya, omnya, tantenya, sejak doa rosario itu anaknya sudah tidak kumat lagi. Mendengar cerita itu saya agak merinding. Dan bagi saya semakin memberikan sebuah keyakinan bahwa doa rosario itu dahsyat. Doa rosario itu punya kekuatan luar biasa untuk memberikan kekuatan rohani, meneguhkan iman, dan semakin mencintai Bunda Maria dan mencintai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Karena di dalam doa rosario seringkali kita renungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan sekarang ditambahi peristiwa cahaya. Pikiran saya yang salah satu dari sekian patung itu, Bunda Maria itu menginjak ular. Selain ada bunga mawar yang ada di dalam, atau di dalam patung itu, yang di dalam kakinya. Tapi di sana ada sebuah ungkapan iman luar biasa, di mana umat Kristiani, umat Katolik khususnya, ingin mengungkapkan bagaimana Bunda Maria telah mengalahkan kuasa dosa dengan menginjak ular. Berarti Bunda Maria di dalam Yesus bersama dengan Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa kegelapan. Maka dengan demikian kita umat Katolik semakin diteguhkan bahwa doa rosario yang menjadi devosi umat Katolik
itu mempunyai daya dan kuasa surgawi untuk mengalah manusia. Itulah doa-doa rakyat yang sudah sejak lama itu disenangi menjadi doa rakyat yang sederhana, yaitu doa rosario, sebuah untaian bunga mawar yang menjadi doa sederhana, doa merakyat yang pada awalnya berjumlah 150 Salam Maria dengan 3 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Lalu pada tahun 2000 itu ditambahkan oleh Sri Paus Yohanes Paulus II dengan peristiwa cahaya. Pada awalnya, sebelum ditambahkan, 150 Salam Maria dengan 3 peristiwa itu. Sudah sejak lama umat Kristiani, umat Katolik itu selalu atau sering merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus juga dengan doa-doa khusus. Seringkali doa rakyat atau doa yang disenangi oleh umat pada masa lalu adalah doa Mazmur. Jumlahnya ada 150 bab. Dan kalau kita kaitkan dengan doa rosario, di sana ada 150 doa Salam Maria. Maka sebelum ditambahkan menjadi 4 peristiwa, doa rosario itu seringkali disebut sebagai Mazmur Maria. Karena sama-sama 150 bab dari Mazmur dan 150 Salam Maria. Bagi orang masa lalu berdoa Mazmur mendapatkan kesulitan karena doa-doa dalam Mazmur itu tidak mudah untuk dicerna. Kadang-kadang sangat simbolik, kadang-kadang kata-katanya berlatar belakang kitab suci Perjanjian Lama, kadang-kadang memang perlu permenungan yang lama dan mendalam supaya mengerti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Oleh karena itu, sudah lama, sejak lama umat Katolik itu menyederhanakan doa-doa Mazmur, yaitu doa Mazmur itu sebetulnya sebuah nyanyian, ya, nyanyian Mazmur. Maka kalau kita ada Mazmur tanggapan di dalam misa, selalu dinyanyikan. Seperti doa dipuji syukur, doa yubilate masa lalu, dan doa-doa yang lain adalah nyanyian-nyanyian rakyat yang pada waktu itu menjadi ungkapan iman. Maka kitab Mazmur yang seringkali tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti, itu kemudian disederhanakan atau dilakukan oleh orang-orang yang berpikir sederhana, yaitu dengan doa rosario. Rosario yang sama dengan Mazmur 150 menjadi sebuah doa rakyat yang sangat disayangi, yang sangat dicintai, sudah sejak lama sekali. Misalnya zaman Santo Dominikus termasuk seorang santo yang mendorong umat Katolik untuk berdoa rosario, itu sudah abad ke-13. Berarti sebelumnya sudah ada doa-doa rosario yang sangat kuno. Dan kalau kita melihat Legio Maria kita, setiap hari para legioner itu berdoa dengan doa rosario. Bahkan para pelindung atau di dalam doa Tesera itu selalu ada
para santo santa yang juga menganjurkan doa rosario yang luar biasa. Nah, doa rosario bagi kita semua umat Katolik menjadi sebuah sarana untuk berdoa berkonsentrasi. Kadang-kadang bahkan menjadi satu doa yang membuat kita menjadi sarana. Kalau orang tidak bisa tidur, silahkan doa rosario, nanti pasti ngantuk. Dan kadang-kadang aminnya sudah sampai di pagi, karena sebelum selesai sudah tertidur. Nah, saudara-saudaraku terkasih, doa rosario menjadi doa yang sebetulnya menjadi permenungan dari peristiwa-peristiwa Yesus. Peristiwa yang mana ketika kita berdoa rosario, di dalamnya senantiasa ada permenungan peristiwa-peristiwa Yesus. Misalnya peristiwa gembira. Di sana ada 5 peristiwa gembira. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Di sana dikenangkan satu peristiwa inkarnasi. In itu masuk, karnasi itu menjadi daging. Inkarnasi, sabda menjadi daging. Peristiwa yang kedua, kegembiraan, ya, dan mungkin juga pergulatan hidup ketika mendapatkan tugas sangat istimewa itu tidak disimpan sendiri. Mungkin Bunda Maria juga merasakan kegembiraan, mungkin juga merasakan kecemasan, mungkin merasa sedih, akhirnya dia mengunjungi saudaranya Elita. Apa yang dilakukannya membuat kandungan dalam diri Elizabeth melonjak kegirangan. Satu simbol bahwa kehadiran Yesus membuat dunia ini bergembira. Dunia ini melonjak kegirangan karena Sang Juru Selamat telah hadir. Lalulah peristiwa gembira yang ketika Yesus lahir, Natalan terjadi, dunia gegap gempita. Lalu Yesus dipersembahkan kepada Tuhan dalam bait Allah, dan Yesus pada umur 12 tahun ditemukan di bait Allah. Itu peristiwa yang gembira. Peristiwa yang sedih juga peristiwa Yesus, dari saat Yesus di Taman Getsemani, didera, dimahkotai duri, memanggul salib, dan wafat. Lalu peristiwa mulia, Yesus bangkit, lalu naik ke surga, Roh Kudus datang, dan Bunda Maria diangkat ke surga dan mendapat peristiwa-peristiwa Yesus juga mewarnai peristiwa cahaya. Yesus dibaptis, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan pertobatannya, dan Yesus menampakkan kemuliaannya, dan akhirnya Yesus mengadakan sakramen Ekaristi. Maka peristiwa-peristiwa Yesus itulah yang sebetulnya menjadi pusat dan perhatian dalam doa-doa rosario. Dan disitulah kita bersama Bunda Maria menuju kepada Yesus. Maka ada istilah per Mariam ad Jesum, bersama dengan Maria atau melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Doa yang kita daraskan dalam doa rosario adalah doa Salam Maria. Kita mulai dengan sebuah rumusan iman, yakni doa syahadat, doa aku percaya. Itu merupakan doa pengakuan iman atau rumusan iman yang sudah tua, yang sudah ditulis atau direnungkan dan dijadikan sebagai rumusan iman Katolik oleh para rasul. Maka syahadat yang pendek itu disebut syahadat para rasul.
Itu dalam puji syukur nomor 1. Itu dirumuskan pada zaman para rasul dan sesudahnya. Lalu puji syukur nomor 2 itu ada syahadat panjang. Sejarah adanya syahadat yang panjang itu cukup lama, cukup panjang. Karena apa? Karena pada waktu itu ada sebuah ajaran-ajaran sesat yang mengganggu ajaran Katolik yang dikumandangkan oleh Nestorius dan juga Arius. Sehingga dogma tentang Tritunggal Maha Kudus waktu itu menjadi buyar karena pandangan Arius dan Nestorius itu memandang Yesus itu bukan Allah, tapi hanya manusia. Dan di dalam diri Yesus, antara Allah dan manusia tidak menyatu dalam seorang pribadi. Maka gemparlah waktu itu gereja karena dogma Tritunggal menjadi dogma yang tidak diakui lagi oleh sementara ajaran sesat. Maka kemudian ditetapkan lagi dalam sebuah konsili di mana para bapak uskup seluruh dunia membicarakan di dalam konsili Nisea dan Konstantinopel tahun 325 dan 381. Akhirnya terbentuklah syahadat yang panjang yang menegaskan tentang Kristus. Dalam sebuah kalimat, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, Yesus itu dilahirkan, bukan diciptakan. Inilah yang melawan ajaran Arius, karena Arius mengatakan Yesus itu hanya ciptaan Allah, bukan Allah sendiri. Kemudian ini disembuhkan atau dikembalikan pada iman semula bahwa Yesus adalah Allah yang dilahirkan, bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Ya. Itulah yang mengawali seluruh doa rosario kita. Kita mengawalinya dengan sebuah rumusan iman. Sehingga rumusan iman itulah yang mendasari seluruh doa-doa kita. Kita percaya akan Yesus Kristus, akan Tritunggal Maha Kudus. Bunda Maria menemani para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga sampai pada akhir hidupnya. Lalu sesudah itu di dalam doa rosario ada doa-doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu adalah doa Alkitabiah yang mewarnai doa rosario. Kalau kita membaca Injil Lukas, di sana doa Salam Maria itu ada di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28. Dan kemudian disambung Lukas 1 ayat 42. Itulah yang menjadi doa Salam Maria bagian yang pertama. Setiap doa Salam Maria atau doa-doa gereja selalu terbagi menjadi 2 bagian besar. Doa-doa yang dilandaskan oleh iman akan Allah, yang kemudian disambung bagian kedua, doa gereja. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan seterusnya. Itu menjadi doa-doa rakyat, doa-doa kita semua. Dan semakin kita berdoa rosario, rasanya kita semakin merasa ditemani oleh Bunda Maria dalam merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang dari saat inkarnasi sampai saat kemuliaannya. Dengan doa rosario, kita semua bersama-sama Bunda Maria merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus. Kalau kita berdoa rosario, di sana ada 3 butir yang didoakan
sebelum kita mendoakan, merenungkan peristiwa Yesus dengan kata-kata salam Bunda Allah, salam Bunda Allah, Salam Putri Allah Bapa. salam Putri Allah Bapa. Maaf saya kok jadi blank ya. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Kemarin ada yang bertanya, mengapa doa salam Maria didoakan 3 kali? Saya menjawab begini. Angka 3 itu adalah angka suci yang terdapat di dalam kitab suci. Kita mempunyai angka-angka suci beberapa. 3, 7, 9, 12, 40, dan seterusnya. Angka 3 adalah angka suci yang mengajarkan kita tentang sebuah keutamaan. Mengapa 3 salam Maria, 3 salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus, itu didoakan. Kita diingatkan akan 3 keutamaan yang diajarkan dalam kitab suci, yaitu iman, harapan, dan kasih. Itulah yang ada di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus. Di dalam Injil Yohanes juga ada 3 keutamaan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, itulah yang juga menjadi permenungan kita ketika kita mendoakan 3 kali salam Maria. Dan doa, nah itulah yang juga kita doakan bersama sebagai sebuah devosi. Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga, mengapa orang Katolik begitu kuat devosinya kepada Bunda Maria? Sehingga kadang-kadang itu menimbulkan satu salah paham bagi umat yang mungkin bukan Katolik. Kalau dilihat sekilas, orang-orang melihat orang-orang Katolik berdoa di depan Bunda Maria sambil berlutut di depan patung Maria, ada kesan orang Katolik menyembah patung. Saya kira orang Katolik sekarang sudah bisa dan sudah pandai menjawabnya. Tidak selalu dan bahkan sudah tidak terpengaruh lagi oleh kata-kata itu. Oleh karena itu, di dalam istilah gereja ada 2 istilah yang harus dibedakan. Yang pertama, istilah adorasi. Artinya, adorasi adalah penyembahan. Yang kedua, istilah devosi. Devosi itu kebaktian atau penghormatan. Maka, adorasi, penyembahan itu hanya ditujukan kepada Tuhan, kepada Yesus. Maka di dalam setiap gereja Katolik selalu ada adorasi, punya ruang adorasi, ruang penyembahan untuk Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Hampir semua gereja, entah itu di hari Jumat pertama atau yang selalu Kemis Putih, mengadakan adorasi, penyembahan kepada Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi. Tetapi adorasi itu tidak berlaku untuk di luar Yesus, di luar Tuhan. Kepada Bunda Maria, kita tidak pernah mengadakan adorasi, tidak pernah menyembah Bunda Maria. Tetapi kita mengadakan kebaktian atau penghormatan kepada Bunda Maria, kepada orang-orang kudus. Namun, devosi itu juga bisa
berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, kepada darah Yesus, dan lain-lainnya. Nah, itulah yang harus kita jelaskan ketika orang bertanya, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Kita mengatakan, tidak. Ada dua istilah, adorasi dan devosi. Sehingga kepada Bunda Maria kita mengadakan kebaktian dan penghormatan. Juga kepada orang kudus. Oleh karena itu semua ada di dalam doa syahadat kita. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ya, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dengan demikian kepada Bunda Maria, khususnya dalam doa Rosario, kita menghormati Bunda Maria dan bersama Bunda Maria kita merenungkan peristiwa-peristiwa keselamatan yang diwartakan atau dijalani, diperjuangkan oleh Yesus sampai mati di kayu salib. Maka dengan demikian peristiwa Rosario tidak pernah lepas dari peristiwa Yesus. Nah, kalau kita tadi melihat sebuah judul yang menjadi permenungan kita malam hari ini, kalau kita melihat Bunda Maria yang menginjak ular, kita mengingatkan bahwa setiap kuasa kegelapan, setiap dosa, itu bisa dihalau dengan apa? Dosa atau kegelapan itu akan cepat atau akan kalah kalau dilawan dengan cahaya, dengan terang. Maka ada peristiwa terang, peristiwa cahaya yang menghalau kegelapan. Kita tahu bahwa ketika Kristus bangkit dari kematian, sinarnya begitu kuat. Dan orang-orang yang menunggui makam sampai tidak mampu melihat cahaya. Begitu cemerlangnya, sehingga kegelapan malam itu terhalau. Cahaya itu adalah simbol dari sebuah kesucian ilahi. Maka kegelapan dan dosa itu semua akan terhalau, akan bisa diusir dengan sebuah kesucian. Bunda Maria adalah seorang ibu yang suci. Bahkan di dalam dogma gereja, kita tahu bahwa dogma gereja tentang Bunda Maria itu ada 4. Yang semuanya berkaitan satu dengan yang lainnya. Dogma yang pertama adalah dogma tentang Bunda Maria yang diberi dogma Bunda Allah. Artinya, Yesus adalah Allah sendiri. Maka Bunda Maria diberi gelar atau diberi dogma. Bunda Maria adalah Bunda Allah yang adalah Yesus. Yesus adalah Allah, maka Bunda Maria diberi gelar dan dogma itu. Bukan berarti bahwa Allah punya ibu, bukan. Tapi Bunda Maria adalah ibu Yesus yang adalah Allah. Yang kedua, dogma kedua adalah Bunda Maria tetap perawan. Perawan pasti bukan hanya dalam arti yang sangat materialistis atau sangat biologis, tetapi Maria perawan artinya tidak tersentuh oleh sebuah dosa. Maka dengan demikian, karena Maria suci adanya, tidak tersentuh, maka dengan sendirinya kuasa kegelapan tidak mampu untuk mendekati Maria. Maka kemudian muncul dogma yang ketiga, Maria Immaculata. Maria dikandungnya sejak dalam kandungannya tanpa noda dosa. Nah, itulah dogma yang ketiga. Maka kesucian Maria
yang digambarkan dengan sinar yang cemerlang itu pasti menghalau kegelapan. Maka mengalahkan kuasa dosa kegelapan digambarkan di dalam patung Maria menginjak ular. Kesucian dekat dengan Yesus, menjadi orang suci seperti Bunda Maria akan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan doa rosario menjadi sarana bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Bunda Maria bersama dengan Yesus, dan itu menjadi sarana kita semua untuk bertekun menuju kepada sebuah kesucian. Akhirnya dogma yang keempat, Bunda Maria diangkat ke surga, atau Maria Assumpta. Bunda Maria tak bernoda yang ketiga tadi, Maria Immaculata. Dengan demikian, dengan berdoa rosario bersama Bunda Maria, sampai kapanpun juga bersama dengan orang suci, akan dapat menghalau segala kegelapan dan kuasa gelap dan dosa-dosa yang seringkali mengganggu kepada kita semua. Oleh karena itu, umat Katolik sejak lama dianjurkan untuk selalu berdoa rosario sebagai sebuah kekuatan rohani yang luar biasa. Saya semakin menjadi yakin bahwa doa rosario punya kuasa. Bukan rosarionya yang punya kuasa, tapi dengan berdoa bersama Bunda Maria, kuasa Allah akan hadir di dalam diri kita, dan kita menjadikan diri kita dekat dengan Allah yang Maha Kudus. Dengan demikian berangsur-angsur kita semua dikuatkan dalam iman dan diberi kekuatan untuk menghalau setiap kuasa gelap dalam hidup kita. Semoga dengan doa rosario di bulan Maria ini, di bulan rosario ini, karena bulan Oktober dijadikan sebagai bulan rosario untuk seluruh umat Katolik. Yang tadinya tanggal 7 Oktober itu adalah pesta Ratu Rosario Suci, Bunda Maria sebagai Ratu Rosario, dan akhirnya Sri Paus menganjurkan kepada kita semua, bukan hanya 7 Oktober, tetapi seluruh bulan Oktober dijadikan sebagai bulan Rosario. Semoga para ibu bapak, umat Katolik semuanya semakin rajin berdoa rosario menuju kepada sebuah kesucian yang menjadi tujuan utama dari setiap umat manusia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sri Paus Fransiskus dan sering dikutip oleh Bapak Uskup Kardinal kita, bahwa tujuan hidup manusia, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun kondisinya, tujuan hidup manusia adalah menuju kepada kesucian, kepenuhan hidup rohani, dan kesempurnaan kasih. Semoga para anggota Legio Maria semakin dapat menghayati doa rosario, khususnya merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang menyertai doa rosario. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga kita semakin disucikan oleh Tuhan melalui doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian silahkan memberikan reaksi untuk Romo. Saya boleh tanya Bu Lucy? Ya, sebentar Pak William, silahkan. Saya juga belum melihat ada di chat box, silahkan jadi yang mau bertanya melalui chat box boleh. Kita kasih kesempatan Pak William dulu untuk langsung bertanya ya Romo. Silakan Pak William. Ya, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Romo. Romo, saya boleh lihat muka Romo nggak? Oh iya Romo. Romo, cerita tentang pengusiran, penyembuhan anak yang kesurupan
kemudian setelah rosario bersama itu menjadi tidak kesurupan lagi. Nah itu pembacaan rosarionya apakah dengan perenungan atau seperti yang biasa kita lakukan, cuma dibacakan saja peristiwanya, kemudian kita ngebut bersalam Maria 10 kali. Jadi itu pertanyaannya pertama. Yang kedua yang mendasari pertanyaan ini adalah ada kesenjangan antara teologi bahwa rosario adalah doa kontemplasi dengan kenyataan bahwa pendarasan rosario tanpa kontemplasi. Tapi saya tersentuh oleh sharing Pak Stanley dari buku Setiap Hari Berjalan Bersama Montfort, bahwa yang penting iman. Yang penting iman antara lain dengan sahadat sebelum rosario. Jadi yang menyelamatkan tuh iman gitu loh. Bukan kontemplasinya. Dua pertanyaan ya Romo ya. Yang mengusir kuasa jahat itu, apakah rosario yang kita lakukan dengan kontemplasi atau rosario biasa yang kita ngebut bersalam Maria? Yang kedua, iman atau kontemplasi yang menyelamatkan? Terima kasih Romo. Yang pertama, saya datang dan berdoa rosario biasa, Pak. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Seperti doa di lingkungan aja. Ya, tidak dibacakan mantra-mantra itu enggak ada. Biasa aja. Yuk kita doa rosario, semua pegang rosario, dan juga surat 50 salam yaitu dengan peristiwa-peristiwa itu biasa. Sudah selesai, kemudian dilanjutkan doa litani dan doa novena 3 salam Maria. Selesai, udah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Selesai, tidak ada misa, tidak apa-apa, langsung selesai. Habis itu makan. Udah biasa aja, Pak. Tidak ada khusus-khususnya. Itu yang pertama. Saya juga waktu itu tidak tahu harus berbuat apa karena saya masih bertanya apakah betul ini kesurupan atau sakit atau psikologis atau apa. Maka saya karena pas kebetulan bulan Rosario atau waktu itu bulan Mei kalau salah bulan Maria, saya ngajak, yuk kita Rosario, yuk pas bulan Maria ini. Sudah selesai, kita mohon berkat Bunda Maria supaya kita semua jadi anak-anak Maria yang baik. Sudah itu aja, tidak ada apa-apa. Ya. Lalu yang kedua, iman itu kan ada dua istilah yang diajarkan dalam Konsili Vatikan kedua. Ada yang disebut ungkapan iman dan wujud iman. Pernah ya Pak ya? Ungkapan iman itu apa? Wujud iman itu apa? Kita semua orang Kristiani adalah beriman. Beriman kepada Kristus. Iman wahyu ilahi. Kalau kita belajar teologi atau kitab suci, iman dan wahyu. Allah mewahyukan diri kepada manusia melalui peristiwa-peristiwa hidup zaman Perjanjian Lama. Itu kehadiran Allah itu ditampilkan dengan berbagai macam tanda. Lalu wahyu ilahi itu menjadi puncak kehadirannya dalam diri manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Lalu orang itu percaya bahwa Yesus yang hadir di dunia ini adalah Sang Juru Selamat. Maka orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah Sang Juru Selamat yang hadir, itu disebut orang beriman. Orang mengimani, percaya bahwa wahyu ilahi dalam Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita. Maka dalam beberapa teks kitab suci, Jericho ketemu dengan Yesus
seorang pengemis buta, itu minta tolong, Yesus anak Daud kasihanilah kami. Sampai 3 kali, kasihanilah kami. Lalu Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan adalah Yesus Sang Juru Selamat yang dalam suratnya kepada umat di Roma adalah iman yang menyelamatkan. Romonya menghilang. Oh, ada. Halo? Ada. Oh ya, oke. Romo. Silakan, Romo. Putus ya? Ya, ini internetnya punya saya mungkin tidak stabil. Silakan, Romo. Lanjut. Ya, jadi hari ini menyelamatkan engkau. Dan itu bukan hanya satu kali Yesus mengatakan, dalam kisah yang lain juga seperti itu. Jadi yang menyelamatkan itu iman. Artinya bukan manusia, tetapi iman akan Yesus Kristus. Kita mengimani Yesus Sang Juru Selamat, dan kita imani. Maka Yesus mengatakan, imanmu yang percaya bahwa saya adalah Sang Juru Selamat, itu yang menyelamatkan engkau. Ya. Maka kita semua mau berusaha supaya kita semua bisa beriman dengan baik, percaya kepada Yesus. Maka sarana-sarananya itu banyak. Konsentrasi itu menjadi salah satu cara untuk memusatkan perhatian kita sehingga kita bisa beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Jadi antara tujuan dan sarana. Jadi ungkapan iman yang diajarkan dalam Konsili Vatikan kedua adalah bagaimana kita mengungkapkan iman itu bentuknya dalam doa-doa. Ekaristi itu adalah ungkapan iman. Ya, doa rosario itu ungkapan iman. Sakramen-sakramen itu ungkapan iman. Kalau wujud iman adalah sebuah perbuatan nyata. Misalnya tetangga kita itu ada yang tidak bisa makan. Mungkin kemarin minggu Bapak Uskup kan membuat surat gembala dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Ketika kita memberikan makanan kepada yang kebakaran rumahnya, itu yang disebut wujud iman. Ya. Jadi ada ungkapan iman, itu intern gereja, doa-doa kita. Wujud iman adalah wujud bantuan sosial, wujud ungkapan sosial kepada sesama kita. Jadi konsentrasi menjadi sarana bagi kita semua untuk mengungkapkan iman kita. Nah, kadang-kadang orang doa rosario itu karena mungkin seperti zikir itu ya, sama terus sehingga orang kadang-kadang ngantuk, tapi malah senang saya kadang-kadang menjadi pengantar tidur untuk berdoa rosario. Meskipun itu bukan yang ideal ya, tapi tidak berdosa bahwa kita kalau doa rosario tertidur. Itu Pak ya, kira-kira. Terima kasih, Romo. Kontemplasi juga ya, Mo. Ya. Sampai besok pagi, amin. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang lain, silakan. Boleh, Bu Tati ya? Boleh mohon waktunya Bu Lucy? Silakan, Bu Tati, Ya. silakan. Selamat malam Romo, terima kasih penjelasannya bagus sekali dan menggelitik saya. Di dalam kita mendaraskan doa rosario, itu ada kalimat yang berbunyi seperti ini. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sedangkan saya pernah membaca di salah ayat Alkitab
saya lupa ayat di mana, itu terpujilah buah rahimmu Yesus. Kalau tidak salah, ini diucapkan oleh Elizabeth pada saat Bunda Maria mengunjunginya. Nah, Romo, buah tubuh itu terkesannya kok tidak enak gitu loh, Mo. Mengapa kita mengambil yang buah tubuhmu bukan buah rahimmu? Mohon penjelasannya, Romo. Ya, itu soal terjemahan saja, Bu. Oh gitu. Ya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu? Bahasa Inggrisnya saya kurang tahu, Mo. Mary full of grace, the Lord of ya, seperti itu. Itu memang terjemahan di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu sangat erat hubungannya dengan budaya. Ya. Kalau saya membaca doa kami dan doa Salam Maria, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu kasih lalu bahasa apa lagi, itu terjemahan di Indonesia paling berbeda. Begitu. Dan hanya di Indonesia. Ya, iya. Maka itu disesuaikan dengan budaya. Saya hanya salah atau tidak, saya punya perasaan seperti itu bahwa ketika orang Belanda itu datang ke Indonesia, khususnya Romo van Dit ya. Ya. Romo van Dit itu Romo yang berhasil mewartakan agama Katolik di Jawa, di Mundilan khususnya. Ya. Itu dia berhasil karena apa? Karena Romo van Dit mempelajari budaya Jawa. Oh, kan. Ya. Ibu orang Jawa ya? Ya. Tahu bahasa Jawa? Sedikit, Romo. Ya. Coba, ya. Kalau kita melihat budaya Jawa, khususnya doa Bapa Kami dan Salam Maria yang dulu, itu sangat kental sekali dengan budaya keraton. Misalnya Bapak Kami, Kanjeng Romo. Ya. Kanjeng Romo itu budaya Jawa sekali, kental sekali. Dan itu tidak sama, itu berbeda sekali dengan bahasa Latinnya, ya, Our Father, Pater Noster, itu biasa Bapak Kami. Tetapi untuk memberikan sebuah penghormatan yang tinggi kepada Bapa, kepada Allah, itu sebutan keraton, Kanjeng Romo. Kanjeng. Biasa, ya, terus. Lalu terjemahan yang lama itu, datanglah, lalu bahasa Inggris Salam Maria, itu kan tadi saya ceritakan, itu ada di dalam 2 ayat Injil Lukas. Oh, ya. Salam Maria penuh rahmat itu Injil Lukas bab 1 ayat 28. Disambung ayat 1 bab 1 ayat 42. Ya, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu, buah tubuhmu. Ya, itu sama. The fruit of the womb. Ya. Ya. Jadi buah dari rahimmu. Mungkin karena diperhalus dalam tradisi itu. Rasa. Ya. Di sana ada satu rasa di mana orang-orang Jawa waktu itu kemudian merasakan bahwa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa Kami, itu rasanya apa, batinnya itu kok sama dengan orang-orang yang ada di Jawa Tengah. Sehingga banyak orang kemudian merasakan kedekatan dengan Tuhan
dalam doa-doa itu. Maka kemudian ada 177 atau ya, orang dibaptis di Sendang Sono. Maka sekarang dibuat sebuah tempat ziarah Sendang Sono, itu bukan ada penampakan, bukan. Tapi itu adalah kenangan baptis pertama orang Muntilan di Sendang Sono. Ya, Oke. itu kira-kira. The Terima fruits kasih, Romo. of the womb Yesus. Ya. Ya. Cukup Bu Tati, silakan. Cukup Ibu, silakan yang lain. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain, silakan. Saya off kamera karena sinyalnya kurang bagus. Silakan Bu Tati, terima kasih. Ada teman-teman lain mungkin? Baik, kalau tidak ada lagi, karena di chatbox juga kosong, tidak ada, kita mau ada pesan yang harus kami highlight. Silakan, Dok. Ya, doa Rosario adalah doa yang sudah kuno, berabad-abad yang lalu. Bahkan kalau kita melihat Santo Dominikus itu kan sudah abad ke-12, ke-13. Itu sudah ada doa Rosario. Bahkan Santo Dominikus itu menganjurkan doa Rosario, tetapi bukan penemu doa Rosario. Berarti sebelum ada Santo Dominikus abad ke-13, itu sudah mulai ada doa Rosario. Dan para paus sepanjang masa itu menganjurkan supaya umat Katolik berdoa Rosario. Ada orang yang kadang-kadang merasa skeptis dengan doa Rosario. Pertama, ada orang yang mengatakan doa Rosario tidak ada di dalam Injil. Ya. Itulah sebabnya kita semua orang Katolik mudah menjawab kenapa banyak yang tidak ada dalam Injil dilakukan oleh orang-orang Katolik. Kalau kita membaca Injil Yohanes pada akhir Injil Yohanes bab 20 atau 21, di sana dikatakan banyak yang dibuat oleh Yesus yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Berarti apa yang diajarkan dalam gereja Katolik masih banyak yang ada di luar kitab suci, yang sering disebut tradisi gereja. Maka sumber iman Katolik itu ada 3, kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium. Nah, di dalam saudara-saudara kita umat Kristen, 2 yang terakhir ini dihapus. Mereka hanya mengatakan hanya kitab suci lah sumber iman, sola scriptura, sehingga tradisi gereja termasuk ajaran tentang Bunda Maria, ajaran tentang gereja, ajaran gereja tentang api penyucian, sakramen-sakramen, dan lain-lainnya itu tidak dipakai. Dari sumber iman Katolik itu lebih kaya. Sehingga kalau kita pergi ke gereja hari Minggu, itu ketika Romo Khotbah itu tidak mengajarkan kitab suci sebetulnya. Jadi kaitannya khotbah dengan perayaan Ekaristi, mempersiapkan itu. Maka kalau kita orang Katolik mau belajar kitab suci, itu di luar perayaan Ekaristi, ada kursus kitab suci di mana-mana sekarang ini. Maka kalau ada orang Katolik, di sana khotbahnya lebih panjang, nah itu menjelaskan kitab suci memang satu-satunya sumber iman yang bisa dijelaskan pada saat itu. Tapi umat Katolik, inti perayaan Ekaristi adalah perayaan wafat dan kebangkitan Kristus. Kemudian khotbah menjadi bagian dari perayaan itu. Maka kalau kita secara khusus ingin mempelajari kitab suci, ada di tempat yang lain, di luar dari perayaan Ekaristi. Nah, itulah yang menjadi sumber iman Kristiani.
Maka rosario menjadi salah satu dari tradisi gereja yang sudah kuno, yang menjadi sumber iman Katolik. Maka orang Katolik mempunyai sumber iman yang banyak. Ya, ajaran-ajaran rosario seringkali dikalungkan di dada atau dikalungkan di leher atau dipasang di mobil. Waduh, ya penghayatan-penghayatan yang kadang-kadang mungkin kurang mendalam itu memang harus dimurnikan. Ada orang yang mengatakan kalau saya pegang rosario itu meskipun dalam dan kegelapan saya nggak takut, misalnya jadi pengusir setan dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang jelek. Karena apa? Itu sarana, bukan yang mengusir setan itu bukan rosarionya, tetapi iman akan Kristus Sang Juru Selamat. Bunda Maria yang suci, kesucian itu menghalau segala kegelapan. Nah, semoga dengan doa rosario kita semakin merasakan kasih dan kehadiran Tuhan, serta iman kita semakin dikuatkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah mengikuti sampai saat ini. Mari sekarang kita lanjutkan dengan pengumuman ya. Pak Stanley, Bu Herlina, silakan. Kita doa pembaktian singkat dulu, Bu. Doa pembaktian singkat dulu. Baik, kalau gitu Bu Rosi silakan. Ya Yesusku yang terkasih, aku seluruhnya adalah milik-Mu, dan seluruh milikku adalah milik-Mu. Melalui Maria, ibundamu yang suci. Ya Yesusku yang terkasih, aku seluruhnya adalah milik-Mu, dan seluruh milikku adalah milik-Mu. Melalui Maria, ibundamu yang suci. Silakan Bu Herlina. Silakan nih Pak Stanley, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Sedikit share pengumuman. Yang pertama akan diadakan pendalaman buku Bakti Sejati kepada Maria, sebuah buku yang merupakan tulisan Santo Montfort, akan dilaksanakan pada tanggal 4 November yang akan datang, dibimbing oleh para imam SMM, dan dilaksanakan selama 17 kali pertemuan setiap hari Senin pukul 19.00. Ini pendalaman buku Bakti Sejati ini gratis. Syaratnya hanya memiliki buku Bakti Sejati, bersedia membaca buku panduan, dan mengikuti 17 kali pertemuan secara online. Selanjutnya nanti dapat dilihat di WA Group Kejar atau di IG Kejar. Ini adalah gambaran pertemuan selama 17 kali, di mana nanti tanggal 4 merupakan pembukaan. Pertemuan 1 itu 11 November, lanjut sampai pertemuan 17 itu di 24 Maret, ditutup 31 Maret, dan akan disambung dengan ziarah Totus Tuus. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2024, di Bandung akan diadakan konser Natal yang akan dibawakan oleh para frater dari Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Di situ nanti akan ada paduan suara, lalu juga akan ada beberapa kegiatan lainnya. Itu dari pukul 18 sampai 20.00. Demikian pengumuman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lucy.
Baik, juga diumumkan mungkin teman-teman kalau ada yang bisa follow Instagram Kejar, di situ setiap hari Pak Stanley memposting juga renungan-renungan harian dan juga kekayaan budaya tradisi kita Gereja Katolik, penghormatan terhadap Bunda Maria. Teman-teman, baik, sekarang saatnya kita mohon berkat melalui Romo untuk malam ini. Romo, silahkan mohon berkat melalui Romo. Ya, selamat malam semuanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dan kami berbahagia menjadi umat Katolik karena kami mempunyai kekayaan rohani yang luar biasa yang penuh dengan kuasa dari surga. Kami mengimani itu semua karena dalam tradisi gereja selama berabad-abad telah menjadi sebuah bukti nyata bahwa doa Rosario dan Bunda Maria senantiasa mendampingi kami dalam setiap doa permohonan. Maka bersama Bunda Maria, kami mau bersama-sama menuju kepada Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami semua agar kami dapat meneladan kesucian Bunda Maria, iman Bunda Maria, sehingga kelak kami pulih bersama-sama Bunda Maria berbahagia di sana. Tidak mudah ya Tuhan untuk menjadi orang suci seperti Bunda Maria. Oleh karena itu, kami orang yang lemah dan berdosa ini senantiasa mohon berkat agar kami semua dapat menjalani hidup kami ini dengan tekun, dengan teliti, dengan semangat yang luar biasa, sehingga kami boleh menerima anugerah kesucian seperti Bunda Maria, dan kami boleh menerima anugerah yang berlimpah dari surga. Dan semoga berkat Allah yang dari surga penuh kuasa menyertai kami semua yang bertekun dalam doa ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. teman-teman. Sebelumnya mari Sampai kita buka jumpa. kamera dulu, kita foto bersama Romo ya. Ya. Mari silahkan kita buka kamera, kita foto bersama dengan Romo. Pak Stanley, silahkan. Baik, Bapak Ibu. Silakan yang belum membuka kamera untuk membuka. Boleh senyum, jangan terlalu serius. Ini hanya foto bersama saja. Oke, saya akan ambil foto yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya izin save dulu. Oke, sekarang yang kedua. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Romo, Terima kasih, Romo. Romo terima kasih banyak, Bapak Bapak. Ibu, para Fotonya di-share ya. Selamat malam. Sampai jumpa hari Senin minggu depan. Terima kasih Romo. Mohon pamit. Selamat malam. Selamat Terima istirahat. kasih Romo. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Izin mundur. Ya, terima kasih. Berkati. Bersama Pak Stanley. Salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Izin saya close.